Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah. Dan sekarang kita masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan kita tentang topik atau tema bagaimana puasa yang kita lakukan itu bisa membentuk manusia menjadi manusia yang bertakwa. Ya. Sudah beberapa kali kita bicarakan, yang terakhir kemarin kita membahas tentang bagaimana puasa bisa menciptakan atau membentuk manusia yang bertakwa, yang salah satu cirinya adalah wal'afina 'anin nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Pagi ini kita akan melanjutkan dengan membahas ciri orang yang bertakwa yang merupakan lanjutan dari ayat kemarin itu, ya. Dan bagaimana puasa itu bisa membentuk manusia dengan ciri yang seperti itu. Nah, yang kita bicarakan pagi ini adalah sifat orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-135 itu kalau tidak salah, ya. Di bagian yang paling akhir itu Allah memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila berbuat fahisyah, ya, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, maka kemudian orang yang sudah berbuat jahat dan menzalimi diri sendiri itu segera ingat kepada Allah. Tidak hanya ingat pada Allah, lalu kemudian diikuti dengan fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Karena orang yang berbuat fahisyah, berbuat zalim itu punya konsekuensi dosa, maka dia segera minta ampun itu.
atas dosa yang telah ditimbulkan dari perbuatan jahat dan zalimnya itu. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada memang yang bisa mengampunkan dosa itu kecuali Allah. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan kemudian dia tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya, perbuatan zalimnya itu. Ya. Karena apa? Karena dia tahu persis bahwa yang namanya perbuatan jahat, perbuatan zalim itu memang dilarang oleh Allah, dan itu berkonsekuensi dosa sehingga memang tidak layak untuk dilakukan. Ya. Nah, dari kriteria yang penjelasannya cukup panjang tadi itu, ya intinya kalau kita ringkas ya, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa. Oleh karena itu seorang yang bertakwa itu orang yang mau dengan gentle mengakui kesalahannya dan mau mohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat itu. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memang ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa ya? Ya dari sononya itu memang ya sudah diberi kemungkinan untuk bisa berbuat baik dan bisa berbuat tidak baik, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi itu memang sifat manusia seperti itu. Oleh karena itu ya wajar kalau manusia itu kemudian suatu ketika berbuat baik, tapi suatu ketika juga berbuat tidak baik atau berbuat dosa. Itulah manusia, ya. Beda dengan malaikat, ya. Kalau malaikat itu memang oleh Allah diciptakan semata-mata hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat itu yang kemudian bermaksiat kepada Allah, tidak ada itu. Ya. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, malaikat itu tidak pernah itu bermaksiat kepada Allah, itu durhaka kepada Allah, tidak pernah sama sekali. Ya. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan sujud ya sujud, diperintahkan nyabut nyawa ya Pak Edi ya nyabut ya. Ya. Jadi pokoknya intinya malaikat itu sekedar melaksanakan saja, tidak ada maksiatnya sama sekali. Nah kalau kita manusia ini, ya namanya manusia ya pasti pernah berbuat salah, pasti berbuat dosa itu. Nah orang yang bertakwa ya sama seperti manusia yang lain. Pernah berbuat dosa. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, enggak. Ya, orang yang bertakwa itu ya manusia kok. Ya berarti sama dengan manusia yang lain pernah berbuat dosa juga. Ya. Cuma bedanya orang yang bertakwa itu kalau kemudian dia berbuat dosa baik dengan melakukan fahisyah maupun dengan melakukan kezaliman tadi itu kemudian lalu dia mau segera sadar bahwa dia telah berbuat dosa, menyesal, lalu kemudian ingat pada Allah, lalu mohon ampun kepada Allah, dan ini yang sulit ini, yang terakhir ini, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun itu, dan tidak mengulangi lagi ya perbuatan dosa yang sudah dilakukan itu. Jadi itu yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa itu. Nah orang yang tidak bertakwa bisa jadi dia berbuat dosa, lalu kemudian
berbuat dosa lagi, tanpa sadar kalau dia berbuat dosa, mengulangi lagi, sampai bertumpuk-tumpuk dosa itu tanpa pernah istighfar. Itu orang yang tidak bertakwa itu. Ya. Ya. Bahkan malahan nuwun sewu ada loh orang itu tidak ketika berbuat dosa itu tidak menyesal, tapi malah bangga itu ada kok. Itu. Ya, berbuat dosa, berbuat salah itu malah bangga. Ya. Ada itu yang sampai pada level yang nekat seperti itu ada itu. Ya. Yang yaknah seperti itu ada itu orang itu ya. Nah orang yang bertakwa itu sekali lagi kalau dia berbuat dosa dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang perlu kita juga ketahui sebenarnya memang yang namanya mohon ampun kepada Allah itu, istighfar kepada Allah itu hanya merupakan salah satu mekanisme saja dalam hal penghapusan dosa itu. Ya. Dalam Islam itu kan konsepnya sesungguhnya semua perbuatan baik itu menghapus dosa itu sebenarnya itu. Ini enaknya jadi orang Islam di situ ya. Ya. Jadi yang namanya perbuatan baik, ibadah itu tidak hanya kok sekedar mendapatkan pahala, enggak. Tapi sekaligus menghapus dosa. Ya. Itu hebatnya ya ajaran Islam itu. Ya. Apa saja itu? Al-Quran menyatakan innal hasanati yulhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua kebaikan itu akan bisa menghilangkan keburukan. Ya. Amal-amal soleh itu akan menghilangkan dosa. Ya. Apa? Ya, semua ibadah ya. Sholat yang kita lakukan ini jangan dikira hanya sekedar mendapatkan pahala 27 derajat ya. Tidak hanya itu. Ya, mungkin tanpa kita sadari itu ya. Yang namanya sholat itu ternyata menghapus dosa itu. Ya, sudah menghapus dosa itu. Ya. Ya. Sholatnya sendiri sudah menghapus dosa. Ya. Pernah suatu ketika Nabi di hadapan para sahabat menyampaikan tamsil. Tamsil itu perumpamaan. Para sahabat, kalau di depan rumah kalian itu ada sungai, lalu kalian mandi setiap hari itu 5 kali, kira-kira bersih enggak badanmu? Ya pasti bersih ya. Apalagi sampai 5 kali, wong kita mandi sehari 2 kali aja sudah bersih ya. 5 kali. Ya. Lah itulah sholat. Sholat 5 waktu itu sungguhnya ya seperti kita mandi itu, mandi membersihkan kotoran badan, sholat itu membersihkan dosa-dosa kita ternyata. Masya Allah ya. Zakat itu juga pembersih juga dari dosa. Haji membersihkan dosa juga. Umroh membersihkan dosa. Ya. Umroh yang satu ke umroh yang lain kafaratun lima bainahuma, itu akan menghapus dosa-dosa di antara 2 umroh itu. Makanya ya tidak salah-salah amat kalau ada orang kok kepingin umroh berkali-kali, itu memang karena ada hadis yang menyatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi umroh yang satu ke umroh yang lain itu akan menghapus dosa di antara kedua umroh itu. Ya. Nah termasuk tentu saja adalah puasa ya. Puasa itu ya sebagaimana yang kemarin baru saja kita lakukan ya, dan sudah sering disampaikan kepada para jamaah oleh para dai itu ya, bahwa yang namanya puasa itu juga menghapus dosa ya. Di setiap awal Ramadan semua dai pasti menyebut hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya ya. Jadi Masya Allah ya, jadi yang namanya semua ibadah ya, termasuk puasa dan khususnya puasa itu memang
didesain oleh Allah sedemikian rupa untuk bisa menghapus dosa kita itu. Ya. Nah, hanya saja memang ya yang perlu diketahui bahwa yang namanya kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa tadi itu biasanya difahami sebagai yang terhapus itu adalah dosa-dosa kecil. Ya. Kalau dosa besar itu memang perlu ditobati secara khusus, memang perlu dimohonkan ampun secara khusus dan tidak mengulangi lagi itu. Ya, jadi kalau dosa besar tidak bisa kemudian hilang dengan sendirinya seperti itu. Jadi harus dengan taubat. Lah taubat itu sekali lagi memang tidak mudah ya. Tadi sudah kita sebutkan cirinya itu. Jadi begitu berbuat dosa itu lalu kemudian ingat kepada Allah, ya, menyesali perbuatannya, lalu kemudian mohon ampun, dan ini yang paling berat yang terakhir itu ya. Tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang sudah dilakukan itu. Ya, jadi sekali lagi ya, kembali pada tema yang sedang kita bicarakan, bagaimana yang namanya puasa itu bisa membentuk orang yang bertakwa, yang kali ini cirinya adalah orang yang mau bertaubat itu, yang mau memohon ampun kepada Allah itu. Ya, puasa sendiri itu memang sudah menghapus dosa. Puasa sendiri itu sudah merupakan media untuk menghapus dosa. Ya. Jadi kalau orang berpuasa, insya Allah itu dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja ya, hal yang spesifik yang lain yang terkait dengan bagaimana puasa itu bisa membentuk seseorang itu menjadi orang yang suka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, itu kita semua tahu kan ya, di akhir Ramadan seperti yang sudah kita sebutkan itu, dalam itikaf yang di 10 hari terakhir Ramadan itu kita dituntunkan oleh Nabi secara khusus berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi selama Ramadan itu terutama di malam hari 10 terakhir ketika kita itikaf itu, kita diminta oleh Nabi kita untuk banyak-banyak berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi artinya apa? Kita diajari untuk menjadi orang yang suka mohon ampun kepada Allah. Wong kata Nabi itu perbanyak ya, kepada Aisyah itu ya. Jadi kalau kita beriktikaf pada malam hari terakhir bulan Ramadan itu apa doa yang dibaca? Perbanyak itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lu berarti kita ini oleh Nabi dilatih, dibiasakan untuk menjadi orang yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu ya, jadi dengan puasa sendiri itu sudah menghapus dosa, lalu dengan Lailatul Qadar itu kita juga mendapatkan ampunan Allah. Ya, sebab ada hadis yang lain di samping man shoma Ramadhana juga ada man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambih. Nah, di dalam iktikaf itu kita juga senantiasa mohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anni. Bosok kalau Nabi yang menuntunkan ya, lebih-lebih itu kemudian kita lakukan dengan khusyuk di masjid iktikaf pada tengah malam ya. Ya insya Allah lah Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita ya. Sehingga memang sekali lagi ya, Ramadan itu merupakan bulan yang efektif di dalam rangka penghapusan dosa, dan itu juga sekali lagi efektif juga membentuk
manusia yang bertakwa yang salah satu cirinya adalah orang yang mau memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya itu. Sehingga dalam sebuah hadis itu dinyatakan itu ya, kalau sampai ada orang yang bulan Ramadan itu berlalu ya, kok sampai dosanya belum diampunkan ya, itu cilaka itu ya, kebangetan itu loh, kebangetan kata Nabi itu ya. Bukan kata Nabi sebenarnya itu, karena ini hadis ini terkait dengan suatu ketika Nabi itu pernah naik mimbar ya, itu 3 kali itu membaca amin 3 kali, amin ya. Lalu tiba-tiba lagi amin, lalu tiba-tiba lagi amin 3 kali. Nah setelah selesai, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, loh Nabi tadi kok saya mendengar engkau tanpa ada babi bu, ada kata-kata apa-apa, kok tiba-tiba kok amin, amin, amin sampai 3 kali, itu apa itu? Ya. Nah ternyata apa? Ya, Nabi mengatakan tadi itu Jibril mendoakan ya. Jadi kecelakaan bagi orang yang pertama tadi itu ya, yang pertama itu kalau sampai bulan Ramadan selesai kok sampai dosa belum diampunkan, nah itu celaka itu ya. Nabi mengaminkan itu, Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Jadi puasa terkait dengan penghapusan dosa itu luar biasa ya. Bisa menghapuskan dosa, sekaligus juga tadi itu membentuk kita menjadi orang-orang yang suka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya karena sudah saya sebut ada 3 amin ya. Jadi amin yang kedua itu malaikat mengatakan kalau sampai seseorang itu punya orang tua ya, dan menangis sampai orang tuanya itu sampai tua ya, baik kedua-duanya maupun salah satunya, kok sampai tidak masuk surga, itu juga celaka itu ya. Ya. Nah ini makanya kita sampai kenapa kok kalau Ramadan puasa lalu kita bela-belain kemanapun kita sowan orang tua ini dalam rangka memohon restunya ya, mohon ampun kepada orang tua kita supaya jangan sampai orang tua itu justru menjadi ganjalan kita masuk surga. Orang tua kita itu mestinya menjadi media kita untuk menjadikan kita masuk ke surga ya. Ya, jangan sampai kemudian dengan orang tua kok kemudian membuat mereka sakit hati, membuat mereka tidak senang dengan kita, itu jangan ya. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan mereka berdua itu ridho dengan kita, sehingga itu menjadi wasilah kita masuk surga itu. Jadi orang tua itu menjadi media wasilah yang paling hebat ya, untuk menuju surga itu. Ya, jangan disia-siakan. Nah yang terakhir, amin yang ketiga itu kalau ada nama engkau wahai Muhammad disebut kok kamu tidak mau membaca sholawat, itu juga cilaka itu. Ya, jadi tolong bapak-bapak ya, kalau mendengar kata Nabi Muhammad disebut, kita langsung menyahut dengan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad ya. Dalam hadis yang lain terkait dengan sholawat ini, orang yang kikir itu adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak mau membaca sholawat, itu kikir banget itu ya. Ya. Kalau kikir itu kan pengertian kita ya, kalau orang dimintai sumbangan tidak memberi itu kikir. Tapi tidak hanya itu. Kikir yang sesungguhnya itu kalau mendengar nama Nabi Muhammad disebut tidak mau bersolawat. Ya, oke. Jadi ada 3 yang diaminkan Nabi tadi itu. Nah kembali kepada tema kita ya. Jadi sekali lagi
Kalau sampai Ramadan selesai kok kemudian orang tidak diampunkan Allah dosanya, itu celaka itu. Berarti apa? Berarti dengan Ramadan itu kita memang dibentuk sedemikian oleh Allah, ya. Didesain sedemikian rupa oleh Allah supaya menjadi orang-orang yang mau melaksanakan puasa sekaligus kemudian mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dosa-dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, cuma ini juga masih harus diberi catatan, ya. Pada umumnya ulama itu memang kemudian lalu memberikan pemahaman bahwa dosa yang diampunkan Allah, ya, dengan Ramadan itu adalah dosa-dosa yang terkait dengan hakullah, ya. Dosa-dosa yang terkait dengan haknya Allah langsung, ya. Ya, seperti kita tidak sholat, ya. Itu kan hubungannya dengan Allah itu. Nah, itu diampunkan Allah itu. Jadi kalau dosa yang terkait dengan hakullah, haknya Allah, itu mudah itu. Asal kita istighfar, kita taubat, selesai itu. Lah yang menjadi persoalan itu adalah ketika terkait dengan dosa yang berkaitan dengan manusia atau yang disebut dengan haku adami itu, ya. Misalnya apa? Misalnya kita pernah menyakiti orang lain, pernah menzalimi orang lain, pernah memakan harta orang lain, ya. Nah, ini dosa kepada manusia itu. Nah, kalau itu dosanya itu tidak bisa otomatis langsung terhapus dengan puasa Ramadan itu, dengan istighfar juga nggak bisa itu. Nah, dosa-dosa yang terkait dengan hakullah itu hanya bisa ampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang bersangkutan itu mohon maaf langsung kepada yang bersangkutan, kepada yang bidzalimi. Jadi sebelum ada ampunan atau permaafan dari yang didzalimi, ya otomatis dosa itu masih menjadi beban nanti sampai di akhirat sekalipun, ya. Nah, ini sekaligus juga berarti mengajarkan, ya, bahwa memang seorang muslim itu, orang yang bertakwa itu di samping mohon ampun kepada Allah juga mohon maaf kepada orang lain kalau dia punya kesalahan, ya. Harus mohon maaf itu, ya. Kalau sampai tidak mau minta maaf, kalau itu nanti sampai dibawa ke akhirat, ya, itu yang menjadi beban bagi dia di akhirat, ya. Ya. Kalau tidak salah, Mas Anam di beberapa waktu yang lalu khutbah itu menyinggung masalah ini, ya. Jadi Nabi itu pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kamu yang disebut dengan al-muflis? Bukan mukhlis, ya, muflis bilfa, ya, al-muflis, ya, orang yang bangkrut, ya. Nah, para sahabat menjawab dengan cepat sekali jawabannya. Tahu toh Nabi, masa orang bangkrut tidak tahu? Orang bangkrut itu ya man la dirhamalah, orang yang tidak punya uang itu orang yang bangkrut, Nabi. Apa kata Nabi? Bukan itu yang aku maksud, itu bangkrut biasa itu, ya. Ini bangkrut yang sungguhan itu, kata Nabi, ya. Nah, bangkrut yang sungguhan itu kata Nabi adalah orang yang nanti di hari akhir itu menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, tapi kemudian pahalanya itu habis, ya. Gara-gara apa? Gara-gara di dunia itu dia pernah mencaci maki si anu, ya, pernah menzalimi si anu, pernah memakan harta si anu, pernah membuli si anu, pernah
menumpahkan darah si anu, waduh, ya. Lah itu kalau sekali lagi kezaliman itu tidak dimintakan ampun di dunia, tidak dimintakan maaf di dunia, nanti di akhirat akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi nanti pahala-pahala yang dipunyai oleh seseorang tadi itu dari zakat, puasa, sholat dan lain-lain itu kemudian diberikan itu kepada orang yang dizalimi tadi itu. Tidak hanya sampai di situ. Ternyata wah, ini orangnya rodok ya'nah ya, jadi kezalimannya banyak ya, sehingga kemudian lalu tagihannya banyak. Nah ternyata amal baiknya sedikit, tidak mencukupi itu untuk membayar kezalimannya itu. Nah lalu sampai dosanya orang yang zalim, yang dizalimi itu ditimpakan pada yang menzalimi tadi itu, ya bangkrut akhirnya, ya bangkrut. Ya. Itu yang disebut dengan orang yang al-muflis, itu orang yang bangkrut itu. Nah itu jangan sampai. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan ya mangkanat li akhihi indahu mazlimatun min irdin ya au madin fal yatahallalul yaum. Ya. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya atau terhadap orang lain, baik itu menyangkut kehormatannya maupun hartanya, hendaknya dia minta dihalalkan. Fal yatahallalhu. Sekarang ini juga, di dunia ini juga. Sebelum nanti sekali lagi tadi itu di akhirat akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah SWT seperti yang tadi sudah kita uraikan tadi. Ya. Nah, oleh karena itu makanya lalu ulama-ulama kita itu kemudian luar biasa di Indonesia itu ya. Kemudian saya menduga hadis ini sangat berpengaruh ya di dalam menciptakan istilah halal bihalal itu. Karena memang ini istilah yang digunakan itu bukannya meminta maaf dengan kata-kata maaf, tapi fal yatahallal, hendaknya dia minta dihalalkan. Ya. Lah minta dihalalkan itu ya mohon maaf itu terhadap kesalahan yang sudah dilakukan itu. Ya. Jadi makanya istilah halal bihalal itu memang menurut informasi memang tidak dikenal di Arab ya, tidak dikenal di Arab. Itu memang murni ciptaan oleh ulama-ulama Indonesia dan itu tradisi yang dikembangkan di Indonesia ya. Tapi sesungguhnya punya dasar yang sangat kuat ya. Ada hadis yang secara eksplisit memang menyatakan fal yatahallalhu. Hendaknya orang itu minta dihalalkan atas kezalimannya tadi itu. Ya. Dan kemarin saya baru saja itu membaca tulisan Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin ya, salah seorang ahli fikih di Unwahas itu betul-betul baru, saya belum pernah mendapatkan sebelumnya itu ya. Jadi halal bihalal itu yang selama ini kita selalu mendengar bahwa itu adalah istilah yang tidak dikenal di Arab ya, karena itu ciptaan oleh para ulama-ulama di Indonesia ya. Tapi sesungguhnya istilah halal bihalal itu ternyata punya padanan kata ya. Jadi halal bihalal sendiri tidak dikenal dalam bahasa Arab, tapi dalam tradisi Arab, terutama dalam bidang fikih ya, itu ada istilah-istilah yang senada atau bahkan sepadan dengan istilah halal bihalal. Ya, halal bihalal itu kan sebenarnya halalan bihalalin. Nah, dalam ilmu fikih itu ada yang disebut dengan istilah yadan biyadin. Ya, yadan biyadin itu adalah istilah untuk jual beli yang kontan ya. Jadi penjual memberikan barangnya, diserahkan dengan tangannya,
lalu pembeli juga membayar ini. Nah, itu yadan biadin. Sehingga yadan biadin itu menjadi maf'ul dari kata kerja bayatuhu yadan biadin sebenarnya. Ya, nah halal bihalal juga begitu. Ya, halal bihalal juga begitu kan. Jadi orang meminta maaf berhadapan-hadapan, ya, ya, antara keduanya menjadi lalu kemudian dihalalkan apa yang sudah dilakukan kesalahan itu. Ya, makanya istilah bahasa Jawa itu ya 00 itu kosong-kosong itu ya. Jadi sudah menjadi halal, sudah dimaafkan itu. Ya, ini menarik ini. Jadi saya baru kemarin mendapatkan penjelasan bahwa ternyata istilah halal bihalal itu, kalau begitu komentar saya itu ya, kalau begitu yang namanya istilah halal bihalal itu sangat kuat ya dari sisi substansi ajarannya. Memang itu diperintahkan oleh Allah kita untuk minta maaf kepada orang lain kalau kita berbuat salah, ya. Dan memang istilah yang digunakan dalam hadis, ini hadis sahih, ini hadis riwayat Bukhari ini, ya. Itu memang istilah yang digunakan fal yatahallalhu, ya. Dan Bapak Dr. Saifuddin itu, Kiai Saifuddin itu juga menjelaskan istilah istihlal itu berarti mohon dimaafkan itu. Berarti dari kata-kata fal yatahallalhu ini tadi itu memang banyak digunakan itu dalam kitab-kitab bahasa Arab itu. Al-Ghazali banyak sekali menggunakan istilah itu. Jadi rupa-rupanya ternyata secara kebahasaan sekalipun itu ternyata punya landasan yang kuat, bukan kok istilah yang dalam tanda petik asal-asalan itu bukan ya. Jadi pencipta istilah ini betul-betul pastilah diilhami oleh ajaran yang sangat kuat ini untuk mohon maaf ini, ya. Dan itu ternyata secara istilah sekalipun dalam bahasa Arab ternyata juga itu lazim digunakan, sehingga luar biasa istilah halal bihalal itu, dan itu yang dipraktekkan di Indonesia, dan itu sekali lagi masya Allah luar biasa ya, karena dengan halal bihalal itu kita lalu kemudian bisa meminta maaf ya, atas kesalahan kita, sekaligus juga memaafkan kesalahan orang lain, ya. Jadi dengan halal bihalal itu sesungguhnya kita sudah melaksanakan dua ciri orang yang bertakwa. Yang kemarin ya, itu wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Yang sekarang ini meminta maaf kepada orang lain. Sehingga ya mudah-mudahan lah ya, kita ini dengan halal bihalal yang sudah kita lakukan, apalagi saling bersilaturahim, karena silaturahim itu juga diperintahkan agama juga, itu oleh Allah dicatat sebagai orang-orang yang bertakwa, ya. Dan itu sekali lagi dibentuk sedemikian rupa oleh puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, ya. Sekali lagi kita mohon mudah-mudahan kita dijadikan oleh orang yang bertakwa, yang diantar cirinya adalah orang yang mau memberikan, yang mau meminta maaf dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kalau minta maaf itu memang relatif mudah, dan itu memang sudah seharusnya wong salah minta maaf ya. Yang berat itu memaafkan tadi, yang seperti kemarin sudah kita bicarakan itu. Tapi seberat apapun memang itu karena perintah agama ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Ya. Jadi kita menjadi orang yang mudah minta maaf dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum